Tetapi secara kebetulan bahwa kita bisa melihat bersama saat ini pasangan nomor urut 4, Kang Deddy Mulyadi dan Kang Erwan Setiawan, sudah meraih angka 61% lebih. Dengan data masuk sudah berapa? 78%. Artinya bahwa ialah sudah faktanya seperti itu. Dan nanti kan penetapannya oleh KPU, dan kami sudah menganggap bahwa pasangan nomor urut 4 sudah menjadi pemenang dalam pemilihan gubernur tanggal 27 November tahun 2024. Semoga hasil ini bisa menjadi kabar baik bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. Kabar bagi yang jalannya rusak, nanti ke depan akan segera dibangun jalan baru yang mulus. Kabar yang irigasinya rusak, semua ke depan bisa dibangun irigasi baru. Kabar yang rumahnya rusak, ke depan bisa dibangun rumah baru, diperbaiki untuk rakyat-rakyat miskin. Kabar untuk mereka yang sulit mendapat akses pendidikan, akses kesehatan, ke depan semakin mudah dengan kepemimpinan baru. Dan banyak problem termasuk masalah pengangguran, masalah industri yang harus ke depan menjadi bahan perhatian, dan yang paling utama mendapat respon publik yang sangat tinggi ketika saya berkomunikasi dengan masyarakat adalah masuk kerja harus bayar lewat calo. Ini yang mendapat respon yang sangat tinggi karena peristiwa itu masif terjadi di berbagai tempat. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya, dan kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada pasangan nomor urut 1, kepada pasangan nomor urut 2, kepada pasangan nomor urut 3 yang telah bersama-sama menjaga iklim demokrasi di Jawa Barat secara paripurna. Kita sudah melewati masa kampanye dengan baik, kita bisa melewati debat dengan baik, dan akhirnya kan yang menangnya harus satu pasang, tidak bisa dua pasang. Kami ditakdirkan oleh Allah untuk memenangkan pemilihan gubernur ini. Semoga apa yang kita lakukan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Amin. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lamunan Hati Islami Channel dimana saja berada, berjumpa kembali tentunya kita, dan mudah-mudahan sehat walafiat. Khusus ke orang Jawa Barat, Jawa Barat Wilujeng Katepang deui, mudah-mudahan sehat walafiatnya, yang mudah-mudahan tetap dinang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Sahabat dan saudara-saudara di mana saja berada, bahwa kemenangan Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Baratnya terus bukti, hingga hanya penetapan dari KPU tentang hasil kemenangan pemilu ya. Dan untuk itu ya patut kita syukuri, dan kita mensyukuri atas kemenangan yang diberikan kepada pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan. Dan ini adalah satu keberhasilan kita semua sebagai warga Jawa Barat yang telah melakukan kebersamaan ya, untuk bersama-sama mendatangi TPS, melakukan pencoblosan, menyatukan misi, menyamakan pilihan, dan yang akhirnya alhamdulillahirabbil alamin nomor 4 mendapat perolehan terbesar. Dan ini sudah diucapkan rasa syukur ini oleh Kang Deddy dan Erwan Setiawan tentunya juga oleh. Akan tetapi dibalik ini semua, dibalik kemenangan dan kegembiraan serta syukur yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dan semua warga Jawa Barat ya, jadi
ada satu fenomena, ada satu peristiwa di belakang itu semua, yaitu tentang mantan istrinya Kang Deddy, yaitu Gedung Kembar ya, atau yang disebut yang pernah mengusir Kang Deddy dari Gedung Kembar ya. Dan peristiwa ini juga memang sangat menyentuh hati ya, dan perasaannya Kang Deddy tentunya, dan juga mungkin sebagian daripada kita semua merasakan itu semua. Akan tetapi kalau kita melihat hikmah dari ini semua, jadi jelas nampak bahwa kebahagiaan Kang Deddy akibat selama ini selalu menabur kebaikan, menabur benih-benih kebaikan, dan akhirnya memanen hasil yang alhamdulillahirobbilalamin. Dan kalau kita lihat kepada mantan istri Kang Deddy, jadi mereka juga, beliau juga menyalonkan diri sebagai Bupati Purwakarta yang kalah ya, kemudian kalah hanya memperoleh 7%. Ya ini pun akhirnya dari akhir daripada akibat karena menabur benih yang tidak baik ya, menabur keburukan, maka mendapat kemaluan, mendapat kenistaan ya. Dan inilah ya yang terjadi akibat perbuatan kita yang tidak baik, akan mendapat sesuatu hal yang tidak baik, bahkan dipermalukan, bukan dirugikan, tidak hanya mempermalukan tapi harta dan sebagainya ya, harga diri juga mendapat malu ya. Nah, ini akibat dari kita menabur keburukan. Nah, untuk itu yang dijagokan oleh Kang Deddy untuk melawan atau untuk menjadi calon bupati di Purwakarta, Kang Om John alhamdulillah menang kembali ya. Dan dengan demikian mudah-mudahan ini ya sesuai dengan hati nurani sadaya penduduk Purwakarta yang ingin Purwakarta menjadi lebih istimewa, walaupun banyak hal-hal yang menerpa, menghadang, membajang dan merintangi, akan tetapi pasangan Gubernur nomor 4 Kang Deddy Mulyadi Aren Setiawan menang, dan pasangan Bupati Purwakarta Om Jen juga menang. Alhamdulillah. Inilah akibat yang dikatakan di awal tadi. Apabila kita menabur benih kebaikan, maka kita akan memetik buah yang sebagai hasil. Dan apabila kita menabur keburukan, maka kita akan memetik hasilnya, yaitu kecewa, rugi harta, harga diri, kalah, dan sebagainya. Itulah saudara warga sadaya Kong Jawa Baratnya, nuhun sadayana, mudah-mudahan bagja urang bagja sadayana ya, bagja Kang Deddy atau bagja urang sadayana, bagja Kang Om Jen juga bagja urang Purwakarta ya. Mugi-mugi sehat walafiat sadayana, dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen bagi yang sudah subscribe. Mudah-mudahan ditambah-tambah kebahagiaannya, ditambah-tambah rezekinya, ditambah umur panjang dan barokah, amin ya robbal alamin. Yuk kita saksikan video kemenangan Kang Deddy Mulyadi dan video kemenangan Om Jen, juga video-video lainnya yang kami ambil sebagai cuplikan dari video-video berikut ini. Kita simak, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kawan-kawan semuanya, seluruh wartawan yang ada di Balai Tritangtu Lembur Pakuan, dan seluruh warga Jawa Barat dimanapun berada. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warga Jawa Barat yang telah menyampaikan hak pilihnya melalui pencoblosan para calon gubernur dan wakil gubernur, para calon bupati dan wakil bupati, para calon wali kota dan wakil wali kota, berjalan secara aman, lancar, tertib,
dan penuh suasana riang gembira di mana-mana. Ini adalah pencapaian keberadaban demokrasi yang ada di Provinsi Jawa Barat. Yang keduanya, juga saya mengucapkan terima kasih pada seluruh penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, sampai pada tingkat Panwas, Cam, dan pengawas di setiap desa dan TPS, termasuk pengawas di kabupaten kota. Pada sore hari ini, walaupun penghitungan belum selesai, tapi berdasarkan aspek ilmiah yang biasa kita lihat dalam perhelatan demokrasi Indonesia, manakala hasil quick count itu sudah di atas 70% dan stabil, tidak mengalami perubahan, maka biasanya hasil real count-nya tidak pernah jauh berbeda. Selisihnya real count-nya di kisaran margin error 2 atau 3% atau maksimal 4%. Itu pun kalau jaraknya dekat. Tetapi secara kebetulan bahwa kita bisa melihat bersama saat ini pasangan nomor urut 4, Kang Deddy Mulyadi dan Kang Erwan Setiawan, sudah meraih angka 61% lebih. Dengan data masuk sudah berapa? 78%. Artinya bahwa ialah sudah faktanya seperti itu. Dan nanti kan penetapannya oleh KPU, dan kami sudah menganggap bahwa pasangan nomor urut 4 sudah menjadi pemenang dalam pemilihan gubernur tanggal 27 November tahun 2024. Semoga hasil ini bisa menjadi kabar baik bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. Kabar bagi yang jalannya rusak, nanti ke depan akan segera dibangun jalan baru yang mulus. Kabar yang irigasinya rusak, semoga ke depan bisa dibangun irigasi baru. Kabar yang rumahnya rusak, ke depan bisa dibangun rumah baru, diperbaiki untuk rakyat-rakyat miskin. Kabar untuk mereka yang sulit mendapat akses pendidikan, akses kesehatan, ke depan semakin mudah dengan kepemimpinan baru. Dan banyak problem termasuk masalah pengangguran, masalah industri yang harus ke depan menjadi bahan perhatian, dan yang paling utama mendapat respon publik yang sangat tinggi ketika saya berkomunikasi dengan masyarakat adalah masuk kerja harus bayar lewat calo. Ini yang mendapat respon yang sangat tinggi karena peristiwa itu masif terjadi di berbagai tempat. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya, dan kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada pasangan nomor urut 1, kepada pasangan nomor urut 2, kepada pasangan nomor urut 3 yang telah bersama-sama menjaga iklim demokrasi di Jawa Barat secara paripurna. Kita sudah melewati masa kampanye dengan baik, kita bisa melewati debat dengan baik, dan akhirnya kan yang menangnya harus satu pasang, tidak bisa dua pasang. Kami ditakdirkan oleh Allah untuk memenangkan pemilihan gubernur ini. Semoga apa yang kita lakukan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Selanjutnya dipersilahkan pertawan. Ya. Mantan istri Kang Deddy Mulyadi di Pilkada. Apapun itu, Pilkada sudah usai. Kang Deddy Mulyadi telah bahagia dengan raihan kemenangan cukup spektakuler. Kang Deddy Mulyadi telah menjadi Gubernur Provinsi Jawa Barat. Sementara Om Jen, calon jagoan Kang Deddy Mulyadi, juga telah menggenapi kebahagiaan Kang Deddy Mulyadi. Raihan Om Jen cukup telak dibanding perolehan Ambu Ane Ratna Mustika. Om Jen yang sejak awal digadang-gadang sebagai penerus Kang Deddy Mulyadi benar-benar sesuai harapan. Ia sebentar lagi dilantik menjadi Bupati Purwakarta penerus Kang Deddy Mulyadi.
Visi dan misi Kang Deddy Mulyadi, Om Zen dan Kang Deddy sama, Jabar dan Purwakarta istimewa. Om Zen menyasar sisa-sisa pekerjaan yang tidak beres di pemerintahan 5 tahun terakhir ini. Om Zen bertekad untuk membangun infrastruktur jalan yang bagus, lecir, seperti di zaman Kang Deddy Mulyadi. Om Zen juga akan membantu rumah-rumah reot, janda tua dan tak mampu agar bagus kembali. Sementara masyarakat akan diurus oleh Om Zen sedemikian rupa. Warga yang sakit diobati, masyarakat dipermudah akses ke rumah sakit. Masalah sosial dan lingkungan ditata dan dikelola dengan penuh kesungguhan. Namun masih ada yang penasaran, akankah Om Zen atau Kang Deddy Mulyadi memperlakukan Ambu dan orang-orangnya di birokrasi dengan penuh dendam? Tentu saja bukan tipologi Om Zen atau Kang Deddy Mulyadi. Ambu adalah mantan istri sekaligus ibu dari 2 anak Kang Deddy Mulyadi. Tentu sebagai orang yang mementingkan perasaan, Kang Deddy Mulyadi pasti berlaku adil kepada rakyatnya, termasuk kepada Ambu sang mantan yang pernah begitu keras melawan. Om Zen juga sama sebagai titisan Kang Deddy Mulyadi. Om Zen adalah pribadi lembut dan humanis kepada siapapun. Sebagai bupati untuk seluruh warga Purwakarta, Om Zen akan memperlakukan seluruh warga secara adil dan proporsional. Gesekan dan dinamika yang terjadi saat pilkada, biarlah itu menjadi kisah masa lalu yang tak lagi perlu diguar. Setiap keburukan yang kita perbuat akan dihukum oleh Tuhan. Setiap kesalahan yang kita lakukan pada orang akan dibalas oleh kenyataan hidupnya sendiri. Akan banyak balasan alam yang datang kepada kita atas perbuatan zalim kita kepada orang lain. Toh kalau kita membaca realitas, perolehan Ambu yang hanya 7% sudah menjadi bukti bahwa itulah balasan dari Tuhan atas semua amal Ambu selama ini. Atau dengan banyaknya netizen yang mengolok-olok nama Ambu lantaran memperoleh 7%, itu juga balasan atas perbuatan Ambu selama ini. Kita doakan semoga Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur yang amanah, mampu menyejahterakan warga Jawa Barat dan sukses dalam pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Kita doakan pula Om Zen, sang penerus Kang Deddy Mulyadi di Purwakarta, mampu memenuhi ekspektasi masyarakat, sekaligus membuktikan bahwa ia adalah penerus Kang Deddy Mulyadi. Sementara untuk Ambu sendiri yang telah kalah dari Om Zen, semoga diberi kesabaran, dimaafkan, dan bisa banyak belajar dari dunia politik dan interaksi sosial dan keluarga. Islah dan saling memaafkan merupakan kunci kesuksesan membangun Purwakarta istimewa dan Jawa Barat istimewa. Dan Bang Ijo mengucapkan terima kasih pada seluruh masyarakat Purwakarta yang sudah mendukung
membantu kami dan akan terus bersama kami dalam mengembalikan kejayaan dan keistimewaan Purwakarta. Amin. Terima kasih juga pada semuanya, pada relawan, pada tim, pada semuanya, pada orang tua kami, dan pada adik-adik, pada sahabat, semuanya yang Om Jen tidak sebutkan satu-satu, atas perjuangan mereka semua, atas dukungan seluruh masyarakat Purwakarta. Om Jen dan Bang Ijo akhirnya memenangkan kontestasi pilkada ini. Amin. Dan temani terus Om Jen dan Bang Ijo 5 tahun ke depan, karena 5 tahun ke depan ini menjadi tanggung jawab yang berat dan luar biasa. Dan doakan mudah-mudahan semuanya maslahat dan kita kembalikan keistimewaan dan kejayaan Purwakarta. Amin. Terima kasih banyak masyarakat Purwakarta, khususnya rekan-rekan yang membantu dalam proses perjalanan kita berdua. Abang Ijo lahir dari kampung hari ini, sedih. Abang berderajat, Abang Ijo dan Bang Ijo bertujuan karena merasakan pahitnya hidup, merasakan hari ini belum punya beras, merasakan di saat sakit tidak ada yang membantu. Dan hari ini Om Jen bersama Bang Ijo, insya Allah kepemimpinan Jenderal tidak ada lagi masyarakat yang lapar, tidak ada lagi masyarakat yang merasakan rasa sakit. Insya Allah hari ini kita berdua dan bermanfaat buat orang banyak, khususnya masyarakat terlantar. Terima kasih banyak. Pertama akan kami kunjungi adalah kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih yang sudah membimbing kami, yang sudah mengarahkan kami. Kami akan bersama-sama mengembalikan Purwakarta. Terima kasih. Tidak ada lagi kata yang pantas kami sampaikan. Kami tidak bisa berkata apa-apa. Kami adalah sahabat, kami adalah teman, kami adalah terima kasih. Dan tidak ada kesalahan apa kami berdua, kami mohon maaf. Dan yang paling pertama kami kunjungi setelah ini, rencana Om Jen sama Bang Ijo setelah ini mau lanjut ke Papua. Terima kasih Pak Bupati.